Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sukacita, baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini adalah Allah berdaulat atasmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh keberadaan kami semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Allah berdaulat atasmu. Saudara, berbicara tentang kedaulatan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat apa yang menjadi kedaulatannya. Apa yang menjadi keputusannya itu mutlak ada pada Tuhan. Nah, kita coba membaca beberapa ayat firman Tuhan. Mazmur 115 ayatnya yang ketiga dikatakan, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian Daniel 4 ayat 35. Ia, maksudnya Allah, berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. 1 Tawarik 29 ayat 11 berkata, Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, bahkan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segalanya sebagai kepala. Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan juga, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari beberapa ayat yang kita perdengarkan ini, kita bisa mempelajari beberapa makna dari kedaulatan Allah yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kedaulatan Allah itu meliputi segala bumi. Tidak ada yang dapat berada di luar kedaulatannya. Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Jadi mutlak keputusan dan kedaulatannya, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengganggu gugat apa yang menjadi kedaulatannya. Dia berkuasa penuh. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari maknanya. Makna yang kedua yang perlu kita pelajari adalah kedaulatannya adalah absolut. Artinya tidak ada yang bisa membatasi atau menggagalkan kedaulatan dan rencana Allah. Lalu kemudian makna yang ketiga, kedaulatannya tidak akan pernah berubah. Allah berdaulat dan berkuasa atas segalanya, dan kedaulatannya itu bersifat kekal. Nah, setelah kita memahami arti daripada kedaulatan Allah, nah yang menjadi pertanyaan,
apakah implikasinya di dalam kehidupan kita? Kan begitu. Kalau tadi judul adalah Allah berdaulat atasmu, berarti ada beberapa hal implikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita mesti memaknai dan menghargai kedaulatan Allah dalam hidup. Kedaulatannya mencakup segalanya, termasuk juga hidup kita. Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang berdaulat penuh atas hidup kita. Nah, Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani. Yesus sendiri menegaskan kedaulatan Allah. Matius 26 ayat 39. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini bukan untuk kita sendiri. Namun hidup kita ini untuk mempermuliakan Allah, Sang pemilik kehidupan. Biarlah Allah yang berdaulat, biarlah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Biarlah segala kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita, saudara. Karena kalau kehendak kita, kita bisa salah. Bahkan bisa menghancurkan kita. Nah, kalau kita baca Ulangan 10 ayat 20 sampai 21 dikatakan, engkau harus taat akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Maka saudara, orang-orang Israel, apa yang mereka mintakan kepada Allah selain dari takut akan Tuhan, terus kemudian menuruti segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, ini juga yang harus menjadi bagian kita. Beribadah kepadanya, kemudian kita hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia. Ini yang dimintakan dari kita sebagai orang percaya, termasuk zaman itu orang Israel. Kedua, saudara, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita ini tanpa seizin daripada Allah. Ini menjadi sebuah kekuatan, ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Meskipun sulit dan banyak tantangan, namun kita yakin bahwa semua terjadi dalam rencana Allah. Dan pasti ada hikmat di balik semuanya itu. Percayalah saudara, karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib membuktikan kepada kita segalanya terjadi atas seizin Allah. Atas seizin Allah. Bisakah Yesus turun dari salib itu? Sangat mudah, saudara. Bisakah Yesus melumpuhkan semua orang-orang Farisi itu, prajurit Romawi itu? Sangat bisa, saudara. Dia berkuasa, dia penguasa. Namun semua, kalau Yesus ada di kayu salib setia sampai mati, itu semua karena seizin Allah. Allah berdaulat atas penguasa, Allah berdaulat atas rakyat, Allah berdaulat atas kehidupan ataupun kematian. Allah juga berdaulat untuk mengampuni, membebaskan dari dosa. Dan Allah berdaulat untuk membawa kita kepada kehadirat-Nya yang kudus. Untuk itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan.
Jadi kalau hari ini saudara mengalami masalah, mengalami tantangan, percayalah Allah berdaulat penuh atas hidupmu. Masalah dan tantangan itu tidak akan pernah menghancurkanmu. Sebab sekali lagi, Allah berdaulat atas kehidupanmu. Bahkan kehidupanmu akan dipakainya, diberkatinya, jadi berkat bagi banyak orang. So, belajar saudara untuk mengetahui itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Segala yang terjadi itu seizin Allah. Dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Bagian kami percaya, jalan terus, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.